Seringkali nota penjualan tidak terarsip dengan baik atau bisa dikatakan hilang. Efeknya secara laporannya nanti akan tidak valid atau secara penginputannya kurang valid. Mau tahu cara mengatasinya? Saksikan di video kali ini. Halo, ketemu lagi dengan saya Alif Imran Muhammad dari The Consulting Business Consultant. Kali ini saya akan meng-sharekan kepada Bapak Ibu semua terkait seputar bagaimana cara mengarsip dokumen nota penjualan dengan baik atau secara tepat. Sebelum saya melanjutkan video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe YouTube channel kami yaitu theconsulting.id. Dan jangan lupa juga untuk klik tanda lonceng supaya Bapak Ibu semua nantinya akan menerima notifikasi seputar video konten kami akan kita upload setiap minggunya. Oke, jangan lupa untuk subscribe-nya ya Bapak Ibu semua. Oke, kita kembali ke topik utama kita yang mana terkait gimana sih cara kita mau mengarsip dokumen atau nota penjualan secara tepat ya. Seringkali banyak pertanyaan gini, seberapa pentingnya nota ini harus kita arsip atau kita simpan dengan baik. Kenapa kok begitu penting? Jawabannya adalah yang mana nantinya ini sebagai kontrolnya kita untuk atau menginput transaksi atau istilahnya mencatat di pembukuannya kita. Ya, jadi kalau misalkan nota ini nggak ada atau dokumennya ini nggak ada, terus kita taunya berapa sih tagihannya kita? Penjualan barangnya ini penjualan barangnya ini berapa? Apakah sudah sesuai barang yang kita keluarkan ini dengan permintaan dari konsumen? Nah, kalau misalkan nggak ada nota penjualan atau dokumen penjualan, kita nggak bisa ngontrol dengan baik. Ya, jadi istilahnya sangat penting sekali. Kenapa? Kalau kita dalam setiap transaksi atau kita sebagai pengusaha atau pebisnis, nah itu harus benar-benar menyimpan dokumen nota penjualan. Nah ini nantinya sebagai dasar kita kalau misalkan transaksinya secara kredit. Nah otomatis kan kalau konsumen beli barang kita secara kredit itu kan sebagai dasarnya kita untuk melakukan penagihan ke konsumen. Nah itu kenapa sangat penting sekali kalau kita mengarsip dokumen ya. Tapi gimana sih caranya supaya kita benar-benar ngarsip dokumen yang tepat? Yang pertama, urutkan sesuai dengan tanggal transaksinya. Nah, ini kenapa kok penting sekali kalau kita mau ngarsip suatu dokumen penjualan harus diurutkan supaya biar nanti mempermudah kalau misalkan nanti kita mau ngecek nih atau istilahnya kita pengen tahu nih, oh konsumen A ini sudah jatuh tempo. Kira-kira berapa sih piutangnya atau penjualannya berapa? Nah pastinya kan kita nanti ambil dulu dokumennya, kita buka, nah kita kan cari sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Nah kalau misalkan secara perurutannya ini enggak sesuai, otomatis kan nanti kita bingung, ini kok lompat-lompat, jadi kesannya itu gimana ya, kurang nyaman untuk dilihat kalau misalkan pengarsipan atau pengurutan dokumennya itu tidak sesuai dengan urutannya. Jadi ini bisa kembali ke Bapak Ibu semua. Jadi nggak ada dasar atau aturan untuk langkah cara mengurutkan yang tepat. Nah ini bisa dari yang terbesar dari yang terkecil atau mungkin diurutkan secara dari yang terkecil ke terbesar. Nah itu terserah dari Bapak Ibu semua. Nah, jadi biar enak nanti ketika kita mau cek, oh ini ada tanggalnya. Jadi mempermudah Bapak Ibu semua. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kelompokkan jenis bukti transaksinya. Jadi dikelompokkan ini mana yang nota yang sudah jatuh tempo, mana yang sudah ditagihkan. Supaya apa? Supaya enak. Nanti kalau Bapak Ibu semua mau ngecek, mengontrol itu nggak bingung-bingung. Karena kalau misalkan nanti nggak dipisahkan dan di situ misalkan nih Bapak Ibu punya owner, notanya yang baik yang sudah jatuh tempo maupun istilahnya sudah jatuh tempo ini yang akan kita tagihkan sama yang sudah terbayarkan oleh konsumen atau istilahnya sudah lunas, digabung jadi satu. Nah kan pastinya kita nanti nyari satu persatu mana ada yang sudah terbayar, ada yang belum, otomatis kan kita memakan waktu. Nah
pentingnya untuk dipisahkan supaya kita biar tuh tahu, oh berapa sih jumlah yang sudah jatuh tempo istilahnya yang belum kita tagihkan. Oh berarti kita ambil order yang istilahnya belum lunas misalkan. Nah jadi kita enak kontrolnya. Nah kalau yang posisi sudah lunas berarti kita alihkan ke order satunya. Nah ini kan lebih rapi secara arsip dokumennya, dan kita kalau misalkan nanti ibaratnya punya auditor, kalau biasanya dia minta data dulu, data dokumennya mana. Nah ini bisa kita kasihkan ke mereka supaya mereka cek benar nggak yang sudah lunas sesuai dengan pembukuannya kita. Nah itu tips yang kedua. Yang ketiga, sebisa mungkin nanti dalam hal kalau kita mau nyimpan atau arsip dokumennya, pastikan Bapak Ibu bisa ditaruh di map atau di owner, dan jangan lupa dikasih judul atau istilahnya tulisan supaya nanti Bapak Ibu semua bisa mudah ngambilnya. Jadi kalau misalkan kita punya banyak owner, katakanlah contoh kita pakai owner, kita simpan dokumennya sesuai dengan owner yang kita punya, tapi nggak ada tulisannya nih. Nah kita kan pasti bingung, ini order apa, ini order apa, karena kita nggak tulis. Otomatis kita cek satu persatu, sudah makan banyak waktu. Nah ini kan jangan sampai hal itu bisa terjadi. Jadi yang ketiga ini Bapak Ibu bisa tuliskan, oh ini order untuk nota yang belum lunas, ini yang sudah lunas. Nah jadi ketika kita pengen tahu, saya pengen tahu nota yang belum lunas apa saja, ya tinggal ambil aja, oh ini sudah ada tulisannya. Oke, itu tips yang ketiga. Dan yang keempat, simpan bukti-bukti atau dokumen yang sudah terorder ini ke dalam lemari. Nah, lemarinya ini biasanya lemari khusus ya Bapak Ibu. Ini biasanya macam-macam. Kalau di lapangan ada yang lemari besi atau lemari kayu biasa, itu sih biasanya para pebisnis di sana itu menyimpannya di dalam lemari tersebut, supaya biar apa, supaya kalau misalkan nanti kita nggak punya semacam lemari atau kita taruh sembarangan, otomatis nanti kalau misalkan ini hilang, nah kita akan susah nyari dokumennya. Otomatis kita mau ngontrol pun juga akan susah. Gimana kalau nggak ada bukti, kalau kita atau istilah caranya untuk ngontrol tanpa adanya bukti, pastinya kan nggak bisa. Nah jadi harus benar-benar dipersiapkan. Ada lemari biasanya kan macam-macam, lemari kayu, lemari besi, atau filing cabinet dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan untuk menyimpan order-order tersebut sebagai penyimpanan dokumen kita. Nah itu adalah 4 tips yang bisa Bapak Ibu jalankan untuk mengarsip dokumen yang tepat. Oke, semoga video kali ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.